Kali ini di meja gue sudah kedatangan sebuah in-ear monitor yang katanya sih lagi hype nih di tahun 2023. Apakah itu? Ini adalah SIMGOT EA500. Oke, sebelum gue bahas lebih detail, mungkin gue akan mulai dengan packaging dulu. Ini packagingnya dengan harga 1 jutaan lo mendapatkan packaging seperti ini. Menurut gue cukup premium sih. Agak lumayan serius gitu packagingnya. Ini kalau dibuka, ini tempat in-ear monitornya dan tempat penyimpanan segala aksesorisnya. Dan lo akan dapat apa aja ketika membeli ini, ya tentunya lo mendapat sepasang ear monitor dan juga kabelnya dan juga ear tipsnya, manual book, dan ada opsi nozzle. Nah, ini yang menarik nih. Nanti akan kita bahas lebih lanjut soal opsi nozzle ini, kenapa dia memberikan dua pilihan nozzle yang mungkin menjadi selling pointnya dari si SIMGOT EA500 ini. Gue akan memulai dengan build quality-nya dulu. Build quality-nya ini housingnya berbahan metal, ya, bagus, cukup berbobot dan premium. Dia pakai detachable dual pin. Terus ini untuk pemasangan nozzle-nya, dia ada kayak skrupnya gitu, jadi nanti lo tinggal pilih mau pakai nozzle yang mana gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi selling point atau yang bikin ini jadi hype tuh sebenarnya apa sih, selain memang pasti kualitas suaranya ya, yaitu dia memberikan dua pilihan tuning melalui dua pilihan nozzle ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai nozzle yang warna merah, itu nanti tuningnya akan lebih ke Harman 2016 target, jadi agak sedikit Harmanish, mild V-shape gitu ya. Jadi bassnya sedikit lebih, kuantitas bassnya sedikit lebih ada. Kemudian nanti di treble-nya itu lebih lebih roll off ya, lebih smooth gitu. Nah, beda sama yang signature-nya, dia SIMGOT Classic Target. Nah, kalau ini dia lebih neutral to bright. Jadi tinggal disesuaikan aja kira-kira selera kalian ke arah mana sih. Kalau pengen yang lebih harmonish, lebih ada bassnya, lebih berbobot atau lebih kuantitasnya lebih dikit, mungkin bisa ke sini. Tapi kalau kalian suka yang neutral to bright, suka dengan um, mid dan vokal yang forward, lebih forward, itu bisa pakai yang black nozzle. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang ini ya, pakai yang black nozzle, karena buat gue jadi lebih lively aja gitu. Sekarang kita coba pasangin dulu. Kita pakai yang black nozzle aja dulu. Ini masangnya gampang banget, lo cuma tinggal puter aja. Gimana sih? Oh. Nah, dia cuma tinggal diputar ini, terus nanti kalau mau dibuka lagi tinggal putar ke arah sebaliknya, dia akan kebuka gitu. Jadi very easy. Oke, tinggal kalian sesuaiin pilihan nozzle-nya sesuai selera kalian. Oke, secara overall aja ya, jadi sebenarnya bedanya tuh gini. Kalau lo pakai yang black nozzle, itu yang gue rasain ya, which is ini adalah yang classic targetnya si SIMGOT yang neutral to bright. Gue berasa di sini secara overall itu dynamicnya lebih lebih berasa, terus vokal dan treble-nya juga lebih apa ya, lebih lively kali ya, banyak energi di bagian mid, upper mid to treble di sini. Kalau misalkan pakai yang Harman 2016 target yang which is yang nozzle warna merah ini bassnya dia memang akan lebih menonjol sedikit, kemudian vokalnya agak lebih mundur, dan treble-nya, upper mid to treble-nya juga lebih smooth gitu. Jadi sesuaikan dengan preferensi kalian. Kalau kalian sensitif dengan treble, sensitif dengan
sibilance, tapi ini nggak sibilan sih sebenarnya. Let's say sensitif sama treble lah gitu ya. Kalian sukanya dengerin yang nyantai, yang upper mid to treble-nya nggak terlalu forward gitu. Mungkin kalian bisa pakai yang merah ini, pakai nozzle yang ini. Tapi kalau misalkan kalian suka karakter in-ear monitor yang lebih bright, lebih banyak energi di bagian upper mid to treble-nya, itu gue sarankan untuk memakai yang warna hitam. Oke, kita bahas satu-satu dari bassnya dulu. Ini surprisingly buat gue bassnya itu oke banget. Kuantitasnya tuh cukup banget. Dan bukan soal kuantitas, tapi kualitas dari bassnya itu sendiri menurut gue cukup terkontrol, rapih, teksturnya juga sangat berasa gitu, teksturnya tuh bagus gitu, bukan yang kedengeran kayak bass yang murahan gitu ya. Solid, ini bassnya tuh solid banget, terutama yang pakai nozzle merah itu akan lebih berasa lagi bassnya. Tapi buat gue di yang hitam aja bassnya tuh udah cukup oke. Nah, terus di bagian mid range-nya kita bahas yang black aja ya gitu ya. Mid range-nya ini vokalnya sangatlah ya bisa dibilang cukup forward lah. Jadi vokal mau female atau male gitu kayak lebih intens aja sih gue berasanya gitu. Dan yang gue suka juga lebih ke di high frekuensinya, di treble-nya itu juga lebih extend, airiness-nya berasa. Terus dia juga retrieve micro detail juga cukup baik gitu. Jadi overall secara tonality ini merupakan sebuah IEM yang buat gue sangat dynamic ya. Dia bisa menangkap semua frekuensi dengan baik dan sangat jelas gitu. Bass, mid, and treble-nya itu nggak ada yang berlebihan atau mungkin nggak ada yang ganggu gitu. Tapi buat treble sensitif mungkin ya mungkin bisa sedikit agak terkesan agak nyerang ya di bagian upper mid ke treble-nya. Nah, itu secara garis besar soal tonality-nya. Buat gue, tonality-nya bisa gue acungkan jempol. At least gue suka lah. Lalu untuk technicality, nah ini adalah star of the show-nya dari IEM ini menurut gue. Kayaknya emang selling point-nya dari in-ear monitor ini adalah untuk para pendengar atau penikmat in-ear monitor yang mengutamakan teknikalitas tapi juga tidak mau mengorbankan tonalitas. Jadi lo bisa dapat keduanya, tapi yang paling menonjol adalah memang menurut gue adalah teknikalitasnya. Lo akan merasakan imaging yang sangat baik, separasi yang sangat jelas, pinpointnya jelas, terus juga stagingnya juga nggak yang megah-megah banget, tapi gue cukup berasa di sini tuh space-nya, headroom-nya itu lumayan lebar. Jadi gue anggap ini adalah salah satu in-ear monitor yang memiliki staging yang cukup luas, walaupun bukan yang paling luas ya, tapi ada. Oke. Stagingnya lo akan berasa di sini, kayak reverb-nya gitu ya, airiness-nya itu lo akan ngerasain banget di sini. Dia juga punya timbre yang menurut gue cukup natural, nggak nggak ada yang berasa aneh-aneh sih. Gue ngedengerin vokal juga oke-oke aja, meskipun mungkin di sini bukan vokal yang paling sweet gitu ya lo denger dari in-ear monitor ini, tapi secara overall ini layak dikoleksi buat di kategori 1 jutaan sih menurut gue. Mungkin kalau misalkan gue cuman punya duit sekitar 1,2 atau 1 jutaan, ini akan menjadi in-ear monitor satu-satunya yang akan gue simpen. Karena gini, sebenarnya in-ear monitor ini mengingatkan gue kepada sensasinya
HZ Sound Hard Mirror sebetulnya, yang dimana teknikalitasnya bagus banget. Cuman sayangnya di HZ Sound Hard Mirror itu kan ya lo mungkin udah ada yang pernah coba juga, dimana dia kuantitas dari bassnya itu juga nggak banyak, terus juga secara overall juga terkesan tipis gitu. Nah ini diperbaiki lah atau dilengkapi nih di SIM God ini gitu. Tapi sensasi sparkly-nya, sensasi micro detailnya itu tetap ada gitu. Lo tetap bisa ngerasain di sini. Makanya gue bilang kalau lo sebelumnya suka HZ Sound Hard Mirror dan lo pengen upgrade, ini adalah upgrade yang menurut gue ya ini sangat tepat gitu. Kayaknya sih gue udah nggak tahu ya harus bahas apa lagi, karena di harga 1,2an ini menurut gue ini udah lebih ngasih lebih kepada kita sih, dari sound quality, dari build quality, even fittingnya juga enak banget, nggak ada masalah dengan fittingnya. Ya paling kalau lo mau lebih nyaman lagi, lo ganti ear tips gitu ya, karena ear tips bawaan ya biasanya memang agak kurang bagus ya. Mungkin di gue sih ngesilnya ya kurang maksimal ya. Mungkin bisa lo pakai ear tips lain. Misalkan lo ngerasa di sini terlalu treble atau terlalu forward banget atau terlalu harsh gitu ya di area treble-nya, mungkin lo bisa kasih ear tips dengan bore yang kecil gitu kayak Final Type E atau Akustun AET08 misalkan. Nah, mungkin akan membantu sih gitu. Ini kabelnya juga bawaannya oke ya, maksudnya nggak yang terlalu jelek gitu juga nggak. Bukan kayak kabel-kabel yang 200 ribuan gitu, nggak sama sekali. Dia 3,5 mili. Ya ini optional aja sih, kalau lo mau upgrade ya tinggal ganti kabel aja. Dia silver plated ya, dan menurut gue di kabel bawaannya aja ini udah cukup oke gitu. Feel-nya di tangan gitu, materialnya juga cukup oke. Ya sekian dari gue untuk review kali ini. Dan gue akan memberikan kalian beberapa referensi lagu atau playlist gue di setiap review gue selanjutnya, dimulai dari sekarang. Jadi enjoy the playlist, and oke, sampai ketemu lagi di review selanjutnya.